Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kembali kita dipertemukan di dalam satu roh beribadah. Sekalipun Bapak Ibu Saudara ada di rumah, tetapi biarlah pada pagi hari ini lewat pengorbanannya yang sudah diberikan bagi kita semuanya, kita puji Dia, kita agungkan namanya. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya kita berada di dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam lindungan, di dalam perkenanan Tuhan senantiasa dalam masa-masa yang mana kita tahu bersama pandemi daripada Corona sedang mewabah, dan kita berdoa bahwa keadaan ini akan segera berlalu. Saya mengingatkan buat kita untuk terus menjaga diri dengan mengikuti protokol yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, supaya kita senantiasa boleh mengambil tanggung jawab untuk menjaga diri masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama mengikuti ibadah secara online, dan pemberitaan firman Tuhan akan kita renungkan, akan kita dengarkan pada kesempatan ini dengan bersama-sama membaca akan firman Allah yang terdapat di dalam Lukas pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-36 sampai ayatnya yang ke-49. Saya ulangi, Lukas pasal 24 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-49. Saya baca untuk kita sekalian. Judulnya, Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut, menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabahlah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yaitu bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Itulah yang akan menjadi dasar perenungan kita pada kesempatan di pagi hari ini. Bersama-sama kita berdoa, memohon petunjuk, memohon kuasa Roh Kudus yang akan menjabarkan setiap kebenaran firman Allah yang baru saja kita baca. Kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami membawa hati kami, diri kami di hadapan-Mu pada kesempatan saat ini. Diri kami sungguh-sungguh tidak mampu memahami setiap kebenaran firman-Mu. Kami sangat memerlukan akan Roh-Mu yang kudus, sehingga pemberitaan akan kebenaran firman Allah senantiasa sungguh-sungguh dapat kami mengerti, sungguh-sungguh dapat kami hayati, dapat kami lakukan dalam seluruh kehidupan kami. Firman-Mu dan kehidupan kami memiliki kesinambungan, kontinuitas yang tidak putus, yang tidak ada jurang di antaranya, tetapi kami benar-benar dapat menghidupi setiap kebenaran firman-Mu. Tolong kami melalui pemberitaan firman ini dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi masih dalam suasana Paskah, saya mengucapkan selamat Paskah untuk kita sekalian.
Sungguh merupakan sukacita, merupakan kegembiraan bagi kita, oleh karena kita baru saja melewati perayaan atau peringatan akan Paskah, di mana Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati menjadi dasar kepercayaan kita. Dasar daripada lahirnya gereja adalah kebangkitan Kristus itu sendiri. Alkitab atau iman yang kita percayai adalah pemberitaan akan karya daripada Allah yang telah datang mencari kita, menyelamatkan kita melalui karya penebusan Kristus, yaitu dia mati sengsara di atas kayu salib, dan kemudian dia mengalahkan maut, dia bangkit sebagai dasar daripada berdirinya gereja, sehingga lahirnya daripada gereja selalu bertolak daripada pemberitaan akan kematian dan kebangkitannya. Demikian juga dasar daripada ibadah kita lahir atau berdasar kepada kematian dan kebangkitan Kristus, di mana Sabat bukan lagi dilaksanakan pada hari Sabtu tetapi pada hari Minggu sebagai peristiwa besar di mana kita sama-sama merayakan dan memperingati akan kebangkitan Kristus yang telah mengalahkan maut. Nah, tadi telah kita baca bersama-sama di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-47, yaitu kisah penampakan Yesus di antara murid-muridnya yang pada waktu itu mereka sedang berkumpul bersama-sama, dan tiba-tiba saja Yesus datang dan menjumpai mereka. Di sana kita melihat bahwa sementara mereka bercakap-cakap di ayat yang ke-36, jadi mereka sedang mengobrol, mereka sedang berbincang-bincang tentang hal-hal yang sudah terjadi, yaitu peristiwa daripada kematian dan juga rentetannya, yaitu pada kebangkitannya. Dan itu menjadi momok, menjadi cerita di antara para murid, ya, di mana mereka adalah orang-orang yang telah Tuhan panggil untuk berbagian di dalam kisah perjalanan daripada Injil, yaitu rencana Allah yang sudah dinubuatkan ribuan tahun yang lampau oleh nabi-nabi Allah. Nah, di sini kita melihat ketika mereka sedang memperbincangkan hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut, menyangka bahwa mereka melihat hantu. Ketika Tuhan menyapa mereka dan menyampaikan yaitu berita damai sejahtera, mereka tidak sekonyong-konyong lalu kemudian berada di dalam damai, diliput oleh rasa damai di mana tidak ada ketakutan sama sekali. Dari sini kita bisa belajar bahwa sesungguhnya damai sejahtera tidak serta-merta, di mana kita bisa pahami bahwa di sana tidak ada sama sekali keraguan-raguan atau ketakutan. Tidak demikian. Karena rupa-rupanya di sini kita menemukan apa yang dicatat oleh Injil. Ya, jadi kita tidak mengikuti metode pemikiran daripada kebanyakan orang atau metode daripada yang dianut oleh dunia ini, di mana damai sejahtera dipahami ketiadaan daripada ketakutan atau kegelisahan. Tidak. Tetapi di sini kita melihat bagaimana murid-murid yang nantinya mereka mati dengan cara yang tidak disangkakan, dengan cara yang tidak diingini secara manusia oleh siapapun. Kita tahu mereka mati secara martir, yaitu mati rela menyerahkan nyawanya di dalam sukacita anugerah Allah. Mereka menghadapi kematian mereka dengan sukacita, oleh karena memang Tuhan yang memberikan kemampuan itu. Nah, di sini kita melihat bahwa mereka bukanlah orang-orang yang tidak beriman. Mereka beriman. Tetapi di sini kita melihat bahwa ketika Yesus menjumpai mereka dengan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu," mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Nah, di sini bahwa melihat hantu sebenarnya bukan hantu dalam pengertian setan yang dipahami, yang dimengerti sebagaimana yang kita jumpai yang ada di acara-acara TV, ya, TV Indonesia yang menayangkan siaran langsung atau rekaman sekalipun juga itu yang berkaitan dengan penampakan daripada hantu. Nah, yang disangkakan oleh murid di sini itu adalah mereka mengira bahwa ini arwah, ya. Jadi bedakan antara iblis, ya, iblis dengan arwah. Arwah belum tentu hantu, ya. Tapi spirit orang mati, roh orang mati. Nah, ini yang disangkakan oleh murid-murid di sini. Nah, kita melihat bahwa
Mereka terkejut dan takut, menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu?" Yesus menanyakan kepada mereka. Sebenarnya pemberitaan atau Tuhan Yesus sudah berkali-kali menyampaikan bagaimana dia akan menderita sengsara dan dia akan disalibkan, tetapi dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Rupa-rupanya berkali-kali Tuhan Yesus menyampaikan hal itu dan itu nggak ngeh, nggak mudeng, nggak nyambung dengan konsep, dengan pemikiran daripada murid-murid pada waktu itu. Sekalipun dia sudah berkali-kali menyampaikannya. Nah, hal ini kita bisa tarik dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan kehidupan kita terhadap firman Allah? Ketika kita mendengarkan firman Allah, apakah kita mengikuti sebenarnya konsep yang kita bangun, di mana konsep ini sebenarnya tergantung daripada input, tergantung daripada masukan-masukan yang berada di sekitar kita. Kadang-kadang memang konsep itu sangat dipengaruhi di mana kita lahir, tumbuh besar, itu mempengaruhi cara berpikir kita. Budaya, lingkup sosial, lingkup pergaulan itu akan sangat menentukan sebenarnya seperti apa kita menghidupi kehidupan yang semacam itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita akan melihat di sini bahwa murid-muridnya, Tuhan bertanya, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu?" Ini bukan berarti mereka tidak beriman, Bapak Ibu ya. "Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Kembali Yesus mau mengatakan kepada kita juga di hari ini apa yang hendak disampaikan melalui pemberitaan firman di dalam teks Lukas pasal 24 ini. Di sini kita boleh diingatkan bahwa selalu kepada firman Allah, dan Yesus sendiri itu selalu kepada peristiwa memori, yaitu apa yang dia sudah sampaikan di waktu-waktu yang lampau. Jadi iman kita harus kita dasarkan kepada perkataan Allah, perkataan Yesus. Alkitab berkata di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 ya. Di sana dikatakan itu, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Ya. Jadi iman itu tumbuh dari hal-hal itu. Ya, keadaan-keadaan membuat kualitas iman kita itu semakin teguh. Tapi bukan karena keadaan itu yang membuat iman kita itu tumbuh. Enggak. Dia hanya menambahkan kualitasnya. Dia hanya merangsang bagaimana iman kita ini benar-benar kokoh, teruji. Nah, itu keadaan, itu situasi. Tetapi yang memberikan pertumbuhan bagi iman kita itu perkataan Allah itu sendiri. Bagaimana kita mempercayai Allah yang telah berkata-kata, Allah yang telah mengucapkan kalimat-kalimatnya, dan kita mempercayai apa yang Allah katakan itu. Itulah iman yang sejati. Karena apa? Iman itu terus tumbuh. Iman itu terus bergerak secara dinamis. Dia terus naik. Dan kita tetap percaya kepada apa yang Allah katakan. Kita tetap percaya kepada apa yang Yesus katakan melalui firman-Nya. Nah, itu sebabnya murid-murid pun itu di sini mereka mendapatkan sebuah pengalaman berjumpa dengan Yesus yang sudah bangkit ini. Yesus mengingatkan akan apa yang dia sudah katakan dulu. Yesus mengingatkan bagi mereka untuk mereka mendasarkan kepercayaan mereka itu dengan mengingat apa yang Yesus lakukan. Lalu apa yang dia sudah katakan di waktu lampau itu cocok tidak dengan hari ini? Di sini kita melihat bahwa Yesus menunjukkan kepada murid-muridnya bagaimana sebenarnya peristiwa di masa lampau itu dikaitkan dengan yang sekarang. Sehingga Yesus menunjukkan fakta, bukti, "Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabahlah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Jadi Yesus mau ngasih tahu bahwa hantu itu tidak ada dagingnya, tidak ada tulangnya. Sehingga kebangkitan Yesus itu bukan roh, bukan spirit tadi. Bukan spirit, apa ya namanya? Roh yang gentayangan semacam itu, bukan. Memang terlihat secara mata, tapi lalu kemudian itu semacam kabut
yang ada rupanya, ada bentuknya, tapi itu hanya semacam kabut saja. Tidak seperti itu, Bapak Ibu ya. Nah, di sini Yesus mau buktikan bahwa kebangkitannya adalah sebuah kebangkitan daging, di mana ini juga menjadi pengharapan bagi kita, di mana kita percaya, di mana kita menaruh pengharapan kita kelak, kita juga akan mengalami hal yang sama. Kita mengalami hal yang sama di mana kita juga akan dibangkitkan secara daging pada waktu Dia datang pada kali yang kedua. Nah, kita melihat di sini itu sebenarnya bahwa hal-hal ini dapat kita belajar bahwa Kristus yang sudah mati dan bangkit, dan Dia menunjukkan fakta daripada kebangkitannya itu dan menampakkan dirinya kepada murid-muridnya di saat itu untuk memberikan sebuah pelajaran bagaimana sebenarnya bekas luka di tangan dan lambungnya, tusukan paku di tangan dan di lambungnya itu tetap Dia bawa pada waktu Dia bangkit. Nah, di sini kita bisa melihat korelasi hubungan antara kebangkitan dan juga itu dengan peristiwa sengsara, di mana bekasnya itu masih ada. Berbeda dengan manusia pada umumnya, di mana dia ingin ketika dia berada di dalam keberhasilan, di dalam sebuah puncak yang dia raih achievementnya, dia tidak ingin lagi membicarakan peristiwa-peristiwa yang menyulitkan di masa lalu. Seolah-olah yang disebut dengan mulia itu, ya, yang disebut dengan mulia atau agung itu, ya hal-hal yang kelam di masa lalu itu sudah tidak usah diomong lagi, tidak usah dibicarakan. Yang gelap di masa lalu itu sudah nggak usah. Sebenarnya di sini kita bisa melihat bahwa Injil justru berbeda, berbalik dengan apa yang dipahami oleh dunia. Dunia mau mengajarkan bahwa kalau mau tampil kelihatan mulia dan agung, itu sudah tidak usah bahas lagi yang dulu-dulu. Siapa bilang? Di sini kita melihat bahwa Yesus justru membawa bekas paku di tangannya dan luka di lambungnya. Dia mau menunjukkan kepada mereka bahwa sekarang bahwa kebangkitannya merupakan sebuah kebangkitan secara daging, dan itu bisa dilihat secara kasat mata dan tidak kehilangan kemuliaannya hanya gara-gara ada bekas paku. Ada bekas paku di sana. Justru itu merupakan sebuah kemuliaan. Dunia tidak mampu memahami ini. Dunia tidak mampu, daging ini tidak mampu memahami, dan itu tidak cocok dengan daging memang. Tidak cocok dengan daging. Karena daging punya keinginan sendiri. Ya, Alkitab sendiri berkata bahwa daging itu melawan, dia berseteru, dia berperang dengan keinginan roh. Nah, di sini kita bisa melihat sesungguhnya bahwa ketika Tuhan menyatakan akan bukti daripada bekas paku, bahwa dia tidak malu, dia tidak kehilangan kemuliaannya hanya gara-gara ada bekas tadi itu. Justru itu merupakan pembuktian daripada kebangkitannya. Adakah kemuliaan yang kita bangun? Kita tidak pernah pisahkan daripada perjuangan yang kelam di masa lalu. Ya, justru itu menjadi perenungan kita. Untuk kita tidak berusaha, berupaya untuk terlihat tampil seolah-olah semuanya serba begitu mengagumkan dan menakjubkan tanpa melewati masa-masa yang kelam di masa lalu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini Injil diberitakan. Di sini Alkitab mengisahkan, karena Alkitab ini adalah firman Allah, kita tidak hanya mengambil bagian-bagian firman Allah yang kita sukai. Tidak, Bapak Ibu. Justru sebenarnya ketika kita membaca Alkitab, setiap apapun yang dituliskan Alkitab itu bermanfaat. Karena Alkitab bilang bahwa setiap tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memimpin orang dalam kebenaran. Memimpin setiap orang yang benar-benar haus dan rindu untuk mengenal kebenaran, rindu untuk mengenal Allah yang sejati. Dia akan semakin membuat dirinya semakin benci justru yang sebenarnya dicintai oleh dunia. Kebenaran itu membuat kita mencintai akan kebenaran itu sendiri. Tuhan akan membuat kita itu semakin mencintai Tuhan. Sekaligus kita akan
membenci akan dunia. Kekristenan tidak dipanggil untuk hidup bermoral, hanya hidup memiliki etika. Kekristenan tidak berdiri di situ. Sekalipun kekristenan mengajarkan moralitas sebagai bentuk tanggung jawabnya, tetapi moralitas Kristen tentunya berbeda, unik, ya. Moralitas Kristen itu sangat unik, berbeda dengan moralitas yang diajarkan oleh kepercayaan atau yang diajarkan oleh dunia ini. Kekristenan memiliki standar dan nilainya sendiri. Tetapi di sini kita mau kembali kepada Alkitab juga, bahwa keselamatan kita, dasar daripada keyakinan kita itu tidak berdiri pada moralitas itu sendiri. Sekalipun Alkitab juga mengajarkan akan moralitas, yaitu akhlak yang berbicara tentang kehidupan baik, yang santun, yang ramah, yang sabar, yang berbelas kasihan. Tetapi semuanya itu harus berdasar kepada Injil, yaitu Kristus yang sudah mati, Kristus yang sudah bangkit, dan berdiri di atas dasar keyakinan akan Kristus yang sudah mati, yang sudah bangkit. Itulah kita taat, kita hidup benar, kita hidup kudus, kita hidup saleh, kita hidup di dalam compassion, hidup di dalam belas kasihan kepada semakin banyak orang yang membutuhkan akan kasih Allah, di mana kita hanya menjadi saluran daripada kasih Allah itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam memaknai akan peristiwa masa-masa sesudah kebangkitan Yesus, dan Yesus masih ada di dunia pada waktu itu, dalam kurun waktu 40 hari dia masih berada di dunia bersama-sama dengan muridnya, dan secara berulang-ulang dia menampakkan diri bukan hanya kepada murid-muridnya tetapi juga kepada 500 orang lebih. Dia menyatakan dirinya sebagai bentuk bahwa dia benar-benar sudah bangkit. Merupakan sebuah peristiwa sejarah di mana ketika dia bangkit, bukan karena murid-muridnya saking mengidolakan, saking mereka begitu mencintai akan gurunya, sehingga mereka bisa saja yang namanya menyukai, mengidolakan, itu akan terbayang-bayang, sehingga ketika ada sosok yang menyerupai akan sosok yang dikagumi, lalu kemudian itu menganggapnya sebagai sosok yang dikagumi tadi itu, padahal dia sedang berhalusinasi. Sebenarnya dia hanya membayang-bayangkan sosok yang sedang dia kagumi itu, yang kini hadir di depannya. Tidak, Bapak Ibu, halusinasi itu biasanya dia dialami oleh orang per orang. Itu secara mandiri seseorang bisa berhalusinasi. Tetapi bagaimana ada orang berhalusinasi secara berkelompok, halusinasi berjamaah atau grup? Tidak ada ceritanya ada orang berhalusinasi secara berkelompok. Secara demikian 500 orang berhalusinasi, itu bukan halusinasi. Itu sudah dipastikan memang merupakan sebuah pandangan peristiwa di mana mereka melihat dengan kasat mata mereka sendiri, merupakan sebuah peristiwa sejarah yang sungguh-sungguh terjadi. Yesus telah bangkit dan dia menyatakan dirinya. Bahkan dari peristiwa ini kita melihat bahwa Yesus makan ikan goreng. Dia makan ikan goreng. Kenapa? Alkitab mencatat Yesus makan ikan goreng untuk membuktikan bahwa tubuh yang dia miliki ini adalah tubuh kebangkitan, tubuh daging, tapi yang sudah bangkit dan yang sudah diubahkan. Itu juga yang akan dimiliki setiap orang yang percaya. Setiap orang yang percaya kepadanya akan memiliki tubuh yang sama, tubuh kebangkitan yang sama sebagaimana Kristus sudah bangkit, dan itu akan diberikan kepada kita. Orang-orang yang kita kasihi yang sudah mati, orang-orang yang kita cintai yang sudah mendahului kita, mereka yang telah mati di dalam imannya di dalam Kristus, mereka juga akan turut dibangkitkan, dan mereka juga akan memiliki tubuh kebangkitan yang sama sebagaimana Kristus telah membuktikannya sebagai yang sulung, sebagai yang pertama yang sudah bangkit. Bukankah ada Lazarus? Ya, Lazarus bangkit, tapi dia kemudian mati lagi. Yang sulung di sini yang dimaksudkan adalah betul-betul dia bangkit, dan bangkit untuk selama-lamanya. Ya, itulah
janji pengharapan yang diberikan, yang dikaruniakan Allah kepada kita untuk kita miliki dalam kehidupan kita. Kiranya kita boleh semakin dikuatkan oleh Tuhan melalui peristiwa Paskah ini, peringatan dan perayaan Paskah dalam masa-masa nanti. Kemudian Roh Kudus dicurahkan pada peristiwa Pentakosta, kita juga akan memaknai semuanya itu di dalam iman yang sejati sebagaimana firman Allah sudah katakan. Mari kita sama-sama merenungkan akan firman Allah, menangkap dan menggali sebanyak mungkin nilai-nilai kebenaran Allah yang termaktub di dalamnya untuk kita praktekkan, kita peragakan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.